Salam dalam kasih Allah. Firman Tuhan dalam kisah para murid yang berada di perahu. Kisah ini dituliskan dalam buku Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai 32. Sesudah itu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Kisah ini dilatar belakangi setelah Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Pada peristiwa itu, para murid mengharapkan agar kiranya Yesus mengumumkan bahwa dia adalah Raja. Inilah harapan dan keinginan para murid, tetapi mereka tidak melihat bahwa dari mulut Yesus menyatakan bahwa dialah Raja orang Israel. Oleh sebab itu, ketika Yesus menyuruh mereka untuk segera melanjutkan perjalanan mereka ke Kapernaum melalui perahu, hati mereka dipenuhi dengan rasa kecewa, rasa tidak puas atas harapan mereka yang tidak dilakukan oleh guru mereka. Sebabnya mereka tidak langsung pergi naik ke atas perahu. Mereka menunggu sebentar untuk satu momen Yesus menyatakan dirinya sebagai Raja. Lalu para murid akhirnya melanjutkan perjalanan mereka melalui perahu, dan setelah 2-3 mil mereka melewati laut itu, tiba-tiba terjadi sesuatu yang mereka tidak harapkan. Dalam ayat seterusnya kita melihat ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Suatu yang tidak diharapkan terjadi. Perahu mereka yang tadinya berjalan dengan tenang, tiba-tiba ada angin sakal yang mengombang-ambingkan perahu mereka. Mereka berupaya sekuat tenaga untuk terus mendayung perahu mereka, menembus itu angin sakal. Semakin mereka berusaha dengan kuat tenaga dan semakin mereka berusaha dengan kemampuan mereka, mereka tidak mampu untuk menembus itu angin sakal. Akhirnya mereka kelelahan dan tibalah mereka dalam rasa putus asa dan pikiran mereka menyerah pada keadaan. Mereka akhirnya menyerah dan tidak berusaha. Dalam cerita ini, waktu Yesus menyuruh para murid untuk pergi naik ke atas perahu, berangkat ke Kapernaum, guru mereka naik ke atas bukit untuk berdoa. Dalam perahu itu hanya ada para murid, sementara Yesus Kristus, guru mereka, masih tinggal di atas bukit. Dalam rasa putus asa dan tidak berdaya, mereka melupakan bahwa Tuhan mereka pernah melakukan mukjizat untuk memberi makan 5.000 orang. Dan di mana pada saat mereka sedang ketakutan dan mereka fokus kepada kematian yang sebentar lagi akan terjadi. Kita melihat pada saat murid-murid sudah tiba dalam keadaan tidak berdaya, guru mereka, Yesus Kristus, mengetahui keadaan ini dan segera datang untuk menolong mereka. Di dalam ayat ke-26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, Yesus datang menyusul para murid di atas perahu, dan para murid melihat Yesus berjalan di atas air, dan para murid berseru kepada mereka, "Itu hantu." Para murid tidak mengenali guru mereka. Para murid tidak mengetahui itu guru mereka yang datang siap untuk menolong mereka. Mereka mengatakan bahwa itu hantu. Mereka lupa bahwa guru mereka akan datang menolong mereka. Kadangkala ketakutan
rasa tidak puas sering sekali membuat kita melupakan Tuhan yang siap datang menolong kita. Angin sakal yang datang menerpa, menghantam perahu para murid adalah menjadi gambaran dalam hidup kita ini bahwa hidup kita kadangkala akan mengalami angin sakal. Apa angin sakal itu? Angin sakal itu adalah ujian kesetiaan, ketaatan kepada perintah Tuhan. Ujian saat kita menurut kepada Tuhan, mengikut pada Tuhan. Akan ada sesuatu yang terjadi yang tidak kita harapkan. Boleh saja itu tentang kesehatan kita yang terganggu, pekerjaan kita yang bermasalah, rumah tangga kita yang bermasalah. Itulah ujian kesetiaan pada Tuhan. Angin sakal yang datang dalam kehidupan kita. Para murid yang mengalami angin sakal, Yesus datang untuk menolong mereka. Tapi mereka lupa bahwa itu guru mereka. Ingat, jangan biarkan rasa takut, kecewa membuat kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang siap untuk menolong kita. Bila mana para murid dengan rendah hati, mereka datang berseru kepada Tuhan, tentu Tuhan akan datang. Tetapi meskipun mereka tidak berseru kepada Tuhan, Tuhan siap sedia datang menolong mereka. Selanjutnya, Yesus berkata kepada para murid yang mengalami ketakutan di ayat yang ke-27. Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku. Jangan takut." Tuhan menenangkan mereka. Pikiran mereka yang penuh dengan ketakutan, Tuhan katakan, "Tenanglah, ini aku." Ini menandakan bahwa Tuhan hadir menolong mereka. Tuhan hadir siap untuk menyelamatkan hidup mereka. Ketakutan digantikan dengan satu kepercayaan guru mereka peduli dan guru mereka siap untuk menolong mereka. Pada saat Yesus berjalan di atas perahu, di atas air, Petrus melihat dan ingin datang menghampiri gurunya. Di sana kita lihat Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah Petrus, turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendatangi Yesus." Petrus dengan yakin dia berjalan di atas air untuk menghampiri Yesus. Saat dia mulai berjalan memandang kepada angin sakal itu, langkahnya mulai lambat laun ke dalam air dan dia hampir tenggelam. Pada saat langkahnya dilangkahkan melihat kepada Yesus, dia yakin dia bisa menjalani di atas laut itu. Seringkali kita sama seperti Petrus yang ragu, yang bimbang. Kita berfokus kepada persoalan, kita berfokus kepada masalah yang kita hadapi. Kita lupa memandang kepada Yesus. Saat itulah kita lupa bahwa Tuhan Yesus Kristus siap menolong kita. Perkataan Yesus kepada angin sakal itu menenangkan para hati murid, menenangkan hati mereka yang dipenuhi dengan ketakutan. Kita melihat di sini bahwa Yesus siap sedia menolong kita. Dialah Immanuel. Apa yang Yesus katakan kepada para murid adalah suatu jaminan bahwa kita semua harus percaya. Kita menyingkirkan dari rasa kecewa dalam hati kita, menyingkirkan rasa tidak percaya, dan selalu bergantung mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam firman Yesaya 41 ayat yang ke-13 mengatakan, "Sebab aku Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Firman ini menjadi satu kekuatan bagi kita, bahwa kita punya Tuhan yang hidup, yang siap menolong kita keluar dari angin sakal persoalan hidup yang datang ketika
masuki kehidupan kita. Kita yakin dan percaya saat kita melihat kepada Yesus, ada solusi, ada kekuatan, dan ada keselamatan. Jangan izinkan pikiran kita berfokus kepada masalah yang kita hadapi, tapi izinkanlah fokus kita melihat kepada Yesus Kristus. Ketika melihat kepada Yesus, kita akan mendapatkan pertolongan.